Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Subanda. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 Institut Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar manajemen pembahasan konsep, strategi, dan kasus. Saya merujuk pada buku ini. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu konsep dasar pemasaran. Yang pertama, yaitu pemasaran secara umum. Suatu fakta yang tetap bertahan adalah kebutuhan dan keinginan manusia selalu berlimpah. Stagnasi ekonomi tidak terjadi karena keinginan yang telah terpenuhi atau dari keinginan yang telah berhenti, tetapi muncul akibat kegagalan sistem ekonomi dunia untuk menjalankan fungsinya. Sistem ekonomi dunia itu telah berhenti dan harus digerakkan agar berfungsi kembali. Kunci untuk memuliakan stagnasi ekonomi itu tidaklah semata-mata terletak pada kebijakan pemerintah yang tepat di bidang fiskal dan moneter. Perusahaan-perusahaan bisnis pun perlu melakukan tugasnya dengan lebih baik lagi untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang mendesak, menemukan produk-produk yang lebih baik, melakukan kegiatan periklanan dan penyerahan produk-produk itu secara lebih efisien sehingga para konsumen dapat dengan mudah memperolehnya. Itu tentang pemasaran secara umum. Lanjut ke yang kedua, yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Dalam dunia persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena itu, seorang pemasar dituntut untuk memahami permasalahan pokok di bidangnya dan menyusun strategi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini berikut beberapa pengertian mengenai pemasaran. Menurut William George Stanton pada 2007, Marketing is a total system business designed to plan, reach, promote, and distribute when status freeing products to target market to achieve organizational objective. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merancangkan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Nah, itu menurut banyak lagi tentang para ahli ekonomi. Lanjut saja ke yang ketiga, yaitu konsep pemasaran. Pertukaran merupakan inti dari pemasaran. Pertukaran adalah salah satu dari 3 cara untuk memuaskan kebutuhan seseorang, yaitu yang pertama, memproduksi sendiri, yang kedua, dengan paksaan, yang ketiga, jual beli atau pertukaran. Nah, jual beli adalah tindakan untuk memperoleh sebuah produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Cara-cara jual beli atau pertukaran yaitu: yang pertama, terdapat 2 atau lebih individu atau perusahaan. Yang kedua, setiap pihak harus bersedia menerima atau berkeinginan untuk mendapatkan kepuasan. Yang ketiga, setiap pihak mempunyai nilai dalam pertukaran itu dan setiap pihak percaya bahwa transaksi yang mereka lakukan itu menguntungkan. Yang keempat, yaitu setiap pihak mampu berkomunikasi dengan masing-masing pihak. Nah, itu syarat-syarat jual beli atau pertukaran
dalam konsep pemasaran. Lanjut yang ketiga, yaitu metode dan prinsip-prinsip pemasaran. Berhubung dengan rumitnya masalah permasalahan, maka disarankan oleh para pengusaha yang cerdik, terutama yang pasarnya berada di tangan pembeli, untuk dapat melakukan usaha-usaha dan keinginan kegiatan secara pasti, terarah, konkret, melihat pada kenyataan. Nah, orang dikatakan menggunakan metode ilmiah jika dapat memecahkan suatu masalah ditandai oleh ciri-ciri, yaitu yang pertama, merumuskan terlebih dahulu masalahnya. Yang kedua, mengumpulkan data yang bertalian dengan masalah yang dilakukan dan diperoleh secara objektif. Yang ketiga, mengelompokkan atau menggolongkan data yang diperoleh, diseleksi, diringkas, dan dimasak untuk menjadi informasi yang berarti. Yang keempat, menghubungkan antara masalah yang sedang dihadapi dengan informasi masak yang telah diperoleh. Yang kelima, menyusun beberapa alternatif cara-cara pemecahan masalah. Yang keenam, mengambil salah satu dari berbagai alternatif yang telah disusun. Yang terakhir, yaitu yang keenam, jika perlu, sebelum mengumpulkan data seperti yang disebutkan pada butir 2 di atas, dibuat rumuslah dugaan atau hipotesis. Nah, lanjut saja ke yang berapa tadi? Yang kelima, yaitu tugas-tugas pemasaran berdasarkan bentuk permintaan. Adapun tugas-tugas pemasaran berdasarkan bentuk permintaan, yaitu yang pertama, permintaan negatif. Yang kedua, tidak ada permintaan. Yang ketiga, permintaan terpendam. Yang keempat, permintaan yang menurun. Yang kelima, yaitu permintaan yang tak beraturan. Yang keenam, permintaan penuh. Yang ketujuh, yaitu permintaan yang tidak sehat. Yang terakhir, kedelapan, permintaan yang berlebihan. Nah, itu saja dari saya tentang dasar-dasar manajemen pemasaran syariah. Sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.